Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Oke, sebelum saya mulai pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini, Bu Ika akan menjelaskan tentang materi berita. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar. Pengertian berita, saya yakin semua mengerti apa itu berita. Berita yang kamu lihat, berita yang kamu dengar, berita yang kamu tahu dari majalah atau media sosial. Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Berita dapat diakses baik melalui media cetak, internet, siaran, bahkan berita juga dapat diperoleh dari orang ke orang. Media cetak seperti majalah, koran ya kan, internet yaitu media sosial, siarannya ada di televisi, radio, atau berita dari orang ke orang yaitu dari mulut ke mulut, dari orang lain kemudian disampaikan orang lain ke orang lain lagi. Manfaat membaca berita yaitu menambah wawasan atau pengetahuan sebagai bahan referensi. Pokok-pokok berita meliputi unsur-unsur yaitu what, where, when, why, who, yang sering dikenal dengan 5W1H atau adik. Ciri-ciri berita dapat dipercaya, faktual, dapat diterima di masyarakat, jelas, menarik, menggunakan kalimat sederhana, segera disampaikan, dan terkini. Terkini, aktual, yaitu berita yang baru terjadi. Syarat teks berita yaitu yang pertama faktual dan fakta. Berita harus nyata. Bila kejadian yang disampaikan bukan fakta, maka hal tersebut tidak dapat disebut berita. Jadi berita harus sesuai dengan kenyataan. Aktual, suatu teks berita harus merupakan peristiwa yang hangat, baru, atau berita yang sedang terjadi atau baru-baru yang terjadi saat ini, seperti virus corona dan masih banyak lain yang contohnya. 3 yaitu seimbang. Seimbang maksudnya teks tersebut tidak boleh memihak pada siapapun, jadi berita yang disampaikan seimbang atau berimbang. Lengkap. Teks dalam sebuah berita haruslah lengkap, yaitu tadi yang saya bilang berita harus memenuhi unsur 5W plus 1H, what, why, who, when, where, dan who, dan memenuhi struktur teks berita. Menarik di sini maksudnya berita yang disajikan judulnya harus menarik sehingga orang yang akan lebih tertarik membaca teks berita tersebut. Sistematis di sini berurutan. Kenapa harus sistematis? Karena biar supaya jelas dan mudah dipahami. Strukturnya tadi yaitu ada kepala surat yang pertama, tubuh berita yang kedua, yang ketiga yaitu kaki berita. Judul namanya terasnya. Puluhan pengunjung dan tamu restoran Golden Life International mengikuti rapid test yang saat rahasia protokol kesehatan selama pandemi virus corona COVID-19. Saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi, kita lakukan pemeriksaan rapid test antigen untuk para tamu, tegas Kepala Satuan Polisi Pamung Praja DKI Jakarta Arifin saat melakukan razia di kawasan Kepala Gading Jakarta Utara Sabtu 12 Desember 2020 malam. Satpol PP DKI Jakarta melakukan razia sekaligus menyegel sementara restoran Golden Life karena melanggar protokol kesehatan. Restoran itu menggelar pesta pernikahan tanpa mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Bahkan di dalam restoran itu terdapat 2 pesta pernikahan digelar sekaligus. Selain itu, manajemen restoran juga membuka layanan karaoke privat yang belum diizinkan selama PSBB transisi di Jakarta. Beberapa pengunjung dan penyelenggara pesta pernikahan terlihat melakukan protes kepada petugas Satpol PP DKI Jakarta saat diminta melakukan rapid test. Hasilnya sejumlah pengunjung terdeteksi reaktif.
Petugas lalu menyegel restoran itu selama 3 kali 24 jam dan mengenakan denda sebesar 50 juta rupiah. Usai pemeriksaan, beberapa petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di aula pernikahan serta ruangan-ruangan yang ada dalam restoran tersebut. Pemprov DKI Jakarta melaporkan hingga Sabtu 12 Desember 2020 kasus positif COVID di Jakarta sebanyak 15.000. 2001. Angka itu bertambah 951 kasus dari laporan pada Jumat 11 Desember sebanyak 15.250. Oke, tadi contohnya bisa kamu baca kembali, coba dipahami. Disuruh mengidentifikasi unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H. Buatnya tadi yaitu penularan COVID-19 pada pesta pernikahan. Where-nya di mana toh kejadian itu terjadi? Di restoran Godel Lab Internasional kawasan Kepala Gading DKI Jakarta. Kapan itu terjadinya peristiwanya? Sabtu 12 Desember 2020 malam. Siapa saja yang terlibat yaitu puluhan pengunjung dan tamu restoran. Mengapa kok bisa terjadi peristiwa tersebut tanpa izin menggelar 2 pesta pernikahan dan layanan karaoke privat selama PSBB? Bagaimana selanjutnya? Tindak lanjutnya bagaimana setelah kejadian itu tersebut? Yaitu restoran itu menggelar pesta pernikahan tanpa mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Yang kedua, Satpol PP DKI Jakarta melakukan razia. Ketiga, sejumlah pengunjung terdeteksi reaktif. Yang terakhir, keempat, yaitu petugas lalu menyegel restoran itu selama 3 kali 24 jam dan mengenakan denda sebesar 50 juta rupiah. Baik, itulah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri pembelajaran hari ini dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.